Gelombang PHK Gelombang massal. PHK 55.000, buruh pabrik keramik mau tutup dan dua pabrik Jepang di Jawa Timur mau tutup pindah ke Vietnam. Ha. Mana itu ya ekonom ini selalu ngomong negatif. Kami selalu bicara fakta dan semakin terbukti apalagi kemarin omongannya itu sangat menyakitkan lah. Dasmu. Mana itu? Indonesia gelap. Kita kan cerah. Saking cerahnya gelap kabur. Mati listrik, ya tentulah pabrik-pabrik ini gimana mau kuat. Harus beli genset, diesel, pusing. Mereka pergi ke negara listriknya pasti. Tidak ada ormas, nggak ada gertak sambal, nggak ada dikejar pajak, nggak ada dikejar preman, ya kabur lah. Banyak demo kan, demo, banyak libur, semua agama diliburin gitu kan. Semua hari nasional, hari nenek, hari tua, hari muda, hari kampret, harus semua negara hari kejepit, ya kabur lah. Gua aja kalau punya pabrik, waduh, dikit-dikit libur. Mendingan ke Vietnam atau ke Cina yang ateis, yang mereka kerja setiap hari 12 jam. Jelas, cuan. Ini enggak, SDM-nya rendah. Bukannya dididik tuh SDM, malah kasih makan belatung gratis jadi tai. Harusnya duit itu untuk mendidik buru-buru supaya mereka ditingkatkan SDM pengetahuan bahasa Inggris biar investor bisa datang ke sini. Dikasih tai. Kabur lah, gue setuju. Kabur aja dulu. Terus ini DPR, ya kami mau telepon Pertamina. Kenapa sih mahal? Ngapain lo telepon? Kecuali memang ini negara lain di Rusia. Ini kan tinggal nyebrang di Pertamina itu di seberang Istiqlal. Ngapain? Kan kalian saling kenal. Ini cuma sandiwara berkelihatan kerja. Kami kerja loh, kami tuh nggak tahu apa-apa. Ujuk-ujuk bubar ini pabrik-pabrik buruh, ratusan ribu bakal di PHK. Terus si penasihat presiden baru yang mewakili buruh, dia naik, langsung bubar itu. Dia naik, diangkat jadi penasehat penghargaan, patriot bangsa, langsung bubar itu. Apa buru-buru PHK pabrik langsung mau minggat ke Vietnam, negara mau tutup. Yang kami takuti sebagai investor, itu bukan karena kerjanya yang berat, tapi malaknya itu loh. Ormas, penipu, maling, porot, belum ketua RT, Pak RW, belum orang jalanan, belum, aduh itu bikin pusing. Itu yang sangat mengerikan, sangat memalukan. Ya, mereka hanya cuman neror-neror. Yang bikin capek perusahaan itu bukan masalah kerjanya produksi. Mereka pikir yang eksternal. Terkuras tenaganya tuh eksternal itu. Makanya mereka udah nggak sanggup. Dengan daya beli masyarakat juga lemah, mereka mau jual apa? Jual jembi atau bulu ketek. Jadi selamat menikmati ya. Selamat berpidato terus ya, omon-omon sampai investor makin ilfeel. Apalagi sudah ditegaskan kemarin. Banyak tuh orang sopan-sopan tapi korupsi terus. Artinya signal pada rezim ini kita masih ada korupsinya. Ngomongin diri sendiri kan malu. Kalau kita mengatakan, apa itu mereka tetap maling-maling, saya tahu siapa mereka. Loh, kamu yang mimpin di rezim kamu tahu maling, artinya di rezim kamu itu bocor dong. Kayak gue di usaha saya tahu siapa malingnya. Karyawan-karyawan saya maling, saya tahu, terus aku diamin. Orang bilang, ya kamu bodoh. Lo tahu tapi diamin, ya gimana? Aku perlu mereka. Biar aja mereka maling, kan sama. Ya gimana? Aku perlu koalisi. Biar aja mereka maling, ya gimana? Investor kan bukan bodoh. Wah, aku tinggal di negara koruptor. Dan presiden pun mengakui bahwa tetap ada maling. Dan dia nggak bisa apa-apa. Dan juga dia nggak bisa mendidik atau kasih gaji ke guru untuk pendidikan, melatih rakyatnya karena nggak ada duitnya. Ya sudah, mendingan gue pergi. Yang ngusir ya lo nya juga. Dia ngusir sendiri investor. Memang kalau nggak pernah sekolah kelihatan banget ya. Untung nggak pernah coblos. Yang paling kasihan itu buzzernya. Aduh, buzzernya itu membela Oke Gas. Kasihan, aku paling kasihan mereka. Mereka itu membela orang bodoh susah loh. Kalau kita bela orang pintar gampang. Karena kita bisa tektokan sama orang pintar. Kalau belain orang bodoh, kita harus ikut bodoh. Dari maki pula sama netizen dan gak punya bahan. Kasihan buzzer lah,
Mending lo antri ya, makan pecel lele di warung. Memang lo kan jadi buzzer untuk level makan lele doang. Ancaman PHK menghantui sekitar 55.000 buruh pabrik di Bekasi akibat kenaikan harga gas industri. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Dasko menyampaikan kekhawatiran terkait potensi PHK massal dan mendorong semua pihak segera mencari solusi. DPR ingin industri tetap berjalan, sementara hak dan pekerjaan para buruh tetap terlindungi. Jangan khawatir yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Kondisi darurat tengah membayangi sektor manufaktur di Bekasi, di mana 55.000 buruh terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Menanggapi situasi pelik ini, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus segera merumuskan solusi konkret. Beliau bahkan langsung mengontak Dirut Pertamina untuk mencari jalan tengah soal tarif energi produksi. Beban berat industri ini tidak boleh dibebankan kepada para pekerja bawah. Dua pabrik komponen otomotif raksasa asal Jepang angkat kaki dari Indonesia dan memindahkan pabriknya ke Vietnam. Ribuan karyawan terdampak PHK massal. Pabrik terletak di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Di Mojokerto saja karyawan sekitar 2.500 akan terdampak kehilangan pekerjaan atau PHK massal. Alasannya, Jepang akan memindahkan perusahaannya ke Vietnam. Vietnam dinilai lebih kompetitif dari Indonesia. Kabar ini diungkap Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan yang juga memimpin buruh KSPI. Dia akan lapor langsung ke Presiden Prabowo. Karena ini soal kebijakan mobil listrik pusat yang dianggap kalah saing. Menurut kalian, ini murni strategi bisnis atau kebijakan kita kalah saing sampai investor kabur? Kabar terbaru lagi guys, dua raksasa otomotif Jepang dikabarkan mau cabut dari RI pindah ke Vietnam. Waduh, ini gara-gara apa nih ya? Kabarnya gara-gara efek perang Iran sama Amerika. Ya jadinya dua raksasa otomotif asal Jepang dikabarkan ini mau cabut dari RI pindah ke Vietnam. Dan dua raksasa otomotif ini berasal dari daerah sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ini inisialnya itu kalau nggak salah S sama J. Ya lu cari sendirilah ya. Itu ya dua raksasa itu ya. Dah itu aja kabar hari ini. Dua pabrik otomotif Jepang dikabarkan mau pindah ke Vietnam. Indonesia mulai ditinggal investor nih. Isu ini ramai setelah muncul kabar dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur mempertimbangkan memindahkan sebagian produksi ke Vietnam. Tapi setelah dicek langsung, pemerintah menyatakan kedua pihak masih beroperasi normal dan belum ada relokasi. Ngomongin otomotif, bukan cuma industri yang perlu dijaga, mobil kita juga, biar tetap terlindungi dari panas, hujan, dan debu saat parkir. Pakai body cover Black Core dari Fusion Air. Jadi, kabar dua pabrik Jepang hengkang ini sampai sekarang belum terbukti. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan Indonesia supaya investor tetap memilih bangun pabrik di sini? Tulis dong pendapatmu di kolom komentar.